Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi I2. Di sini kami akan memaparkan hasil dari wawancara untuk proyek UTS kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abinaya Zaim dengan NIM 022 dan rekan saya. Saya Asu Cahyaningrum dengan NIM terakhir 001. Saya Narendra Wisnuacaraka dengan NIM akhir 046. Saya Putu Bagusan Girwiguna dengan NIM akhir 048. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, kami akan membahas bagaimana proses kami memilih narasumber yang untuk proyek UTS ini. Nah, dalam rangka menyelesaikan tugas wawancara mengenai gaya kepemimpinan ini, kami mulai proses dengan menentukan sosok pemimpin yang akan diwawancarai. Nah, untuk pertamanya, kami ini mempertimbangkan dua kandidat, yaitu Ketua Umum periode 2023 dan 2024 dan juga Ketua Umum periode 2024-2025. Nah, organisasi yang kami pilih ini adalah Duta Anti Narkoba di Sidoarjo. Nah, untuk yang kami narasumber yang kami pilih ini bernama Sofia Fitrotin. Beliau merupakan Ketua Umum dari Duta Anti Narkoba Sidoarjo periode 2024 dan 2025. Oke, selanjutnya. Nah, narasumber yang kami pilih adalah Sofia Fitrotin atau yang akrab disapa Ovi, yaitu seorang mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS angkatan 2024 yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Duta Anti Narkoba Kabupaten Sidoarjo periode 2024-2025. Organisasi ini dibentuk oleh BNN pada tahun 2015 dengan tujuan untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda dan pemudi di Kabupaten Sidoarjo. Fokus utama organisasi ini adalah pada edukasi, advokasi, serta kolaborasi untuk menciptakan generasi muda yang bebas narkoba. Ikatan Duta Anti Narkoba Kabupaten Sidoarjo memiliki visi yakni menciptakan generasi muda yang bebas narkoba dan berdaya melalui edukasi, advokasi, dan kolaborasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan untuk Indonesia bersinar. Untuk mendukung visi tersebut, Ikatan Duta Anti Narkoba Kabupaten Sidoarjo memiliki misi yakni yang pertama edukasi berkelanjutan, yang kedua menciptakan penyebaran informasi yang positif terkait dengan wawasan narkoba, dan yang ketiga penguatan jejaring dengan berbagai elemen masyarakat tertentu. Next. Nah, struktur dari organisasi ini terdiri dari ketua umum, wakil ketua, dua orang sebagai sekretaris, dan dua orang sebagai bendahara. Dengan terdapat tiga departemen yaitu PSDM, penelitian dan pengembangan atau Litbang, dan Humas yang mencakup sosial media dan branding. Dan setiap program kerja yang dilaksanakan memiliki ketua umum pelaksana tersendiri. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu penugasan dan non-penugasan. Di penugasan sendiri, seperti menghadiri keundangan dari stakeholder, sosialisasi formal, hingga menghadiri berbagai event resmi. Nah, untuk yang non-penugasan seperti sosialisasi di desa-desa, branding melalui Instagram, serta menyelenggarakan seminar atau talk show edukatif. Lalu kita lanjut ke pemimpin versus manajer. Dari wawancara yang telah dilakukan, terlihat jelas adanya perbedaan antara peran ketua umum, yaitu pemimpin, dan ketua divisi atau manajer. Ovi di sini menyampaikan bahwa ketua umum bertugas menentukan arah gerak organisasi agar tetap sesuai dengan visi dan misi, serta mengawasi pelaksanaan program kerja, sedangkan ketua divisi itu lebih terfokus pada teknis pelaksanaan program, termasuk memastikan agar setiap kegiatan berjalan sesuai dengan tema yang diangkat. Untuk membangun kerjasama antar bagian, Ovi menerapkan komunikasi asertif
melibatkan diri secara langsung dalam program, serta mendistribusikan tanggung jawab dengan jelas. Misalnya, mendelegasikan wakil ketua untuk mengelola komunikasi internal. Dan hal ini sesuai dengan konsep pemimpin sebagai visioner yang fokus pada arah strategis, sementara manajer lebih fokus pada efisiensi operasional. Namun meskipun jarang terjadi tumpang tindih peran, ia mengakui bahwa perbedaan pandangan pernah terjadi. Dalam hal ini, Ovi memilih pendekatan musyawarah dan diskusi terbuka yang mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan kolaboratif. Lalu teori kepemimpinan yang diambil oleh Ovi adalah ketika ditanya mengenai teori kepemimpinan, Sofia atau Ovi menyebut bahwa ia mengadopsi gaya kepemimpinan asertif, partisipatif, dan situasional. Ia tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga turun langsung dan mendampingi anggotanya dalam kegiatan di lapangan. Hal ini sejalan dengan teori kepemimpinan situasional dari Hershey dan Blanchard yang menekankan pentingnya menyesuaikan gaya pemimpin dengan kondisi tim dan situasi. Menurut Ovi, kepemimpinan bukanlah suatu yang harus dimiliki sejak lahir, melainkan bisa dibentuk melalui pengalaman dan pembelajaran. Ia juga percaya bahwa pemimpin yang baik harus bisa menciptakan lingkungan yang mendorong anggota untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan mereka sendiri, agar estafet organisasi bisa terus berjalan. Dalam era digital, ia juga mengoptimalkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube sebagai alat kampanye dan edukasi. Konten-konten mereka dibuat menyesuaikan tren agar pesan lebih mudah diterima generasi muda, yang menunjukkan pemahaman akan konteks sosial kultural dalam kepemimpinan modern. Baik, selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Dalam memimpin organisasi duta anti narkoba, Sofia Vitorin menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif yang mendorong keterlibatan aktif dari seluruh anggota. Ia membangun suasana yang inklusif dan terbuka, di mana setiap anggota merasa dihargai dan memiliki ruang untuk menyampaikan ide serta pendapat. Sophie juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah dan pengambilan keputusan secara kolektif, sehingga tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap organisasi. Selain itu, ia berusaha menjadi contoh dalam kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat kerja yang tinggi, yang membuat anggota merasa termotivasi dan terinspirasi. Gaya ini mencerminkan pendekatan kepemimpinan yang partisipatif dan demokratis, di mana setiap anggota memiliki suara dan kontribusi yang dihargai. Dalam beberapa kondisi, dia juga menunjukkan gaya kepemimpinan situasional. Misalnya ketika dihadapkan pada permasalahan mendesak, dia dapat mengambil keputusan secara cepat dan tegas untuk memastikan keberlangsungan program. Kombinasi antara gaya partisipatif dan situasional ini memberikan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dengan ketegasan dalam pengambilan keputusan. Dengan menerapkan kepemimpinan yang terbuka dan fleksibel, Sophie juga mampu membangun kepercayaan dan semangat kerja antar anggota, dan ia juga menunjukkan sikap tanggung jawab dan keteladanan yang membuat anggota merasa nyaman dan termotivasi untuk aktif berkontribusi dalam organisasi. Lalu selanjutnya untuk pengambilan keputusan, dalam proses pengambilan keputusan, Sofia mengutamakan diskusi dan keterlibatan semua pihak. Ketika menghadapi program besar atau isu yang berdampak luas, ia mengumpulkan informasi terlebih dahulu dari tim internal, lalu berkonsultasi dengan pihak eksternal seperti BNN, P2N, dan Dispora Sidoarjo. Hal ini menunjukkan pendekatan konsensus dan partisipatif yang tidak hanya memperkuat keputusan yang diambil, tapi juga menjaga etika dan keberpihakan kepada semua pihak, baik pihak internal maupun masyarakat. Dalam situasi tidak pasti seperti peningkatan penyalahgunaan narkoba atau perubahan kebijakan, ia memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap etis, sesuai prinsip pencegahan, serta terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak yang ada. Oke, untuk kesimpulan, wawancara dengan Sofia Fitrotin selaku Ketua Umum Ikatan Duta Anti Narkoba Kabupaten Sidoarjo periode 2024-2025 menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif tercermin dari gaya memimpin yang partisipatif, komunikatif, dan fleksibel. Nah, Sofia menerapkan kepemimpinan
partisipatif dan situasional, di mana ia aktif melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan, membangun komunikasi dua arah, serta mampu bersikap tegas dalam situasi mendesak. Ia juga mampu membedakan peran strategis memimpin dengan teknis manajer secara jelas. Nah, keputusannya selalu melibatkan diskusi tim dan koordinasi dengan pihak eksternal seperti BNN dan Dispora yang menunjukkan komitmen terhadap etika, transparansi, dan kerjasama. Kepemimpinannya mencerminkan sosok yang visioner, kolaboratif, dan inspiratif bagi generasi muda. Oke, eh, sekian pemaparan dari hasil wawancara UTS dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.